One Punch Man chapter 203 atau chapter 248 versi Jepang. Chapter dibuka dengan kita melihat Shiryu berbicara dengan Metal Bat yang saat ini bersama dengan Will Emperor dan Sekinger, di mana mereka berada di markas Neo Hero. Shiryu membicarakan tentang Saitama. Metal Bat terkejut Shiryu mengetahui tentang Saitama. Tiba-tiba ada layar muncul dari sebuah tablet di meja. Layar menampilkan MC Soy yang langsung berbicara tentang lelahnya para hero dengan dugaan korupsi yang terjadi di Asosiasi Pahlawan. MC Soy berkata, "Apakah itu benar, Sekinger?" Sekinger menjawab iya. Namun dalam hatinya berkata lain, dia berkata, "Jangan samakan aku dengan yang lainnya." Tak lama kemudian datanglah Daxin, di mana tubuh dia semakin besar dan berotot. Dia juga ikut bergabung dengan Neo Hero. Metal Bat terkejut dan bertanya, "Kau juga ada di sini?" Daxin menjawab kalau dia sudah pensiun dari aktivitas kepahlawanan. Daxin menjelaskan dia bergabung dengan Neo Hero karena mereka menawarkan cara hidup yang berbeda setelah dirinya gagal sebagai pahlawan profesional. Lalu MC So yang berbicara di layar, dia berkata bahkan orang tidak memiliki keberanian bisa masuk di sana. Tapi itu tidak berlaku dengan para pemimpin Neo Hero. Will Emperor menjawab kalau itu benar dibandingkan dengan Asosiasi Pahlawan yang menerima pahlawan yang langsung berguna. Neo Hero lebih fleksibel dan berpikir ke depan, ini lebih rasional. Ada sistem pelatihan yang sangat maju di sini. Mulai sekarang, anak muda yang memiliki cita-cita untuk menjadi pahlawan bisa dibesarkan di sini. Lagi pula di sini memiliki pelatih kelas atas. Kemudian Metal Bat berbicara. Dia bertanya kepada MC Soy untuk memperkenalkan para pemimpin Neo Hero. Metal Bat juga bertanya soal orang yang duduk yang kelihatan sombong itu. MC Soy menjawab kalau dia adalah Ryumon, bos geng dari geng Ryumon yang memiliki 400 anggota. Meskipun dia terlibat kejahatan sebelumnya, mulai sekarang dia akan melakukan kegiatan kepahlawanan dan melakukan kontribusi untuk masyarakat. Kelompok Ryumon bisa kita andalkan dengan syarat di bawah pengawasan Neo. Ryumon beranjak dari tempat duduknya. Dia berkata, "Sebagai pemimpin mereka, aku mendidik di bawah kekuasaan yang ketat." Lalu muncul seseorang dari belakang mengatakan, "Tidak penting seberapa positifnya kau, kejahatan masa lalu kau tidak bisa dihapus." Ryumon menjawab, "Hatiku sudah berubah." MC So langsung mengenalkan dia adalah Axel. Dia adalah pemimpin muda berkarismatik dari kelompok vigilante baik hati Hunter yang sudah terbukti mengalahkan banyak monster. Dia bersama 47 anggotanya bergabung dengan Neo Hero. Dengan ikutnya dia di Neo dapat mendorong bagi orang yang ragu untuk memulainya. Metal Bat yang mendengarnya masang ekspresi tidak percaya. Lalu dari belakang Axel muncul lagi seseorang dan berkata, "Kita harus menunjukkan jalan domba muda yang tersesat." Dia adalah Invelsinev, pendiri gereja reinkarnasi dunia lain yang jumlahnya meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. 3 juta pengikut yang akan ikut juga mendukung Neo Hero. MC Soy berkata dengan begitu berharap dapat dukungan publik soal dia. Shiryu bertanya-tanya apakah para pahlawan melakukan itu semuanya. Kemudian muncul lagi seseorang mengatakan jumlah itu sangat penting untuk menambah kekuatan. Dia adalah Zaydatz. Dia pria yang sangat kaya yang mengelola banyak perusahaan. Jumlah pengikutnya adalah 40. Dana Neo yang melimpah sebagian besar dari dia. Sekinger bertanya apakah tidak apa-apa menempatkan dia di garis depan. Zaydatz berkata, "Tidak perlu khawatir, aku sudah mengolokasikan sebagian besar anggaran untuk peralatanku." Sendiri dalam hatinya berkata, "Dasar orang miskin." Kemudian datang seorang wanita tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut. Dia minta maaf karena terlambat. Shiryu yang tahu siapa wanita itu, dia langsung mengenalkan dirinya sambil memegang pundak wanita itu. Dia adalah Baby Gaza. Baby Gaza meresponnya seperti sangat marah. Seketika Shiryu ketakutan melepaskan pundak Baby Gaza. Dia menjelaskan kalau dia baru saja menyetrika, jadi takut dress yang dia gunakan kusut. Baby Gaza adalah seorang penyanyi yang sangat populer yang naik daun. Dan tentunya dia dapat banyak dukungan dari para remaja. Siapapun yang berbicara buruk tentang dia, maka itu tidak akan diterima oleh penggemarnya. Setelah 6 bulan menjalani berbagai eksperimen manusia, dia telah menjadi manusia yang ditingkatkan.
Sebagai idol pahlawan yang bisa menyanyi, menari, dan bertarung, dia berniat untuk mengalahkan Amai Max. Dengan perilisan lagu barunya yang dijadwalkan, aktivitas dirinya akan diprediksikan menjadi tiang utama popularitas para pahlawan. Lalu, Well Emperor sosokan mulai mengenalkan dirinya bahwa dia juga suka mendengar lagu-lagu darinya. Metal Band juga cepat meminta tanda tangan darinya karena adiknya adalah penggemar beratnya. Darkseid juga mengenalkan dirinya kepada semuanya kalau dia mantan pelatih kelas S. Tiba-tiba, ada seseorang sumo yang lebih besar daripada Darkseid. Dia berkata, apakah kau benar-benar tidak akan bertarung? Dan berakhir chapter kali ini. Pertama, kami minta maaf karena sebelumnya kami tidak upload chapter terbaru dari One Punch Man di 2 minggu kemarin. Karena kami tidak mengetahui bahwa One Punch Man telah kembali. Sayangnya di chapter ini masih belum ada lanjutan dari pertarungan yang dinanti-nantikan, yaitu MT Void. Justru di sini kita diperkenalkan para pemimpin Neo Hero. Kami yakin pertarungan dengan MT Void pasti dilanjutkan. Mungkin Murata masih melanjutkan ceritanya dari Arcs Neo, dan kemudian Murata mencari momen yang pas agar ceritanya nyambung dengan pertarungan MT Void. Mungkin seperti itu, tapi sih gak tahu lagi. Kita cukup menikmati saja manganya. Untuk pertarungan MT Void itu pasti dilanjutkan, jadi kita perlu bersabar lagi. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Punch Man, dan sampai ketemu lagi di review manga lainnya dan One Punch Man selanjutnya. Dan sampai jumpa.